Oke, nah baik yang belum punya atau belum download Dev C++, saya kira bisa pakai aplikasi ini online ya. Ini ada onlinegdb.com. Nah, di onlinegdb ini di sini sudah ada classroom, jadi kalian bisa ikut gabung di classroom. Kemudian di bagian sebelah kanan ya, ini ada bahasa. Kalian bisa pakai di sini banyak bahasa, ada C, C++, C Sharp, C++ 14, 17, Java, Python, terus PHP dan yang lainnya. Ya, kemudian di sini ada F9 atau Run. Ya, jadi yang program yang kita bikin seperti ini nih, contohnya. Kalau mau ini dieksekusi, di running saja F9. Ya. Terus kalau aplikasi kita mau disimpan ya tinggal save aja. Di sini ada save, Ctrl S, ya, atau di download codingnya. Ya. Oke, kita mulai, kita pilihkan yang ininya bahasa C. Ya. Kemarin saya sudah share dasar-dasar untuk pemrograman. Ya. Nah, di sini ada print ini print f, ya ini untuk output. Ya, untuk output. Jadi kalau ini kita eksekusi, dia akan running seperti ini hasilnya. Ya, ada di bawah sini ada hello world. Ya. Cursor besar seperti ini. Ada hello world. Ya, ini outputnya. Ada di bawah. Ya. Oke, kemudian untuk variabel-variabel. Ya, variabel-variabel di sini ya, ada integer, ya, misalkan integer x, gitu ya. Ya. Integer ini adalah tipe datanya. Saya tulis sintaksnya adalah tipe data. Kemudian nama variabelnya. Gitu ya, tipe data dan nama variabel. Tipe datanya mana? Ini. Integer, int, ya. Nama variabelnya adalah x. Ya. Jadi saya tulis tipe datanya ada integer, seperti ini, dan nama variabelnya adalah x. Ya. Kalau saya tulis seperti ini. Ya, selain integer apa? Ada float. Float ini bilangan pecahan. Ya, kalau tadi integer bilangan bulat, kalau float ini pecahan. Ada juga karakter, kemudian long, ya, long ini lebih datanya lebih besar lagi dari integer, ya, masih bilangan bulat, long atau long in, gitu ya, ini bisa. Atau juga double. Ya. Nah, kalau double lebih tinggi lagi dari yang long in, gitu ya. Nah, kemudian kita tuliskan digit x, gitu ya. Saya buatkan printf. Ini output dialog, ya. Output dialog. Sebetulnya dasar dari pembuatan program itu adalah ada yang namanya input, terus proses, dan output. Ya. Input, proses, dan output. Nah, input di algoritma misalkan boleh ditulis seperti ini. Ya, itu artinya masukkan nilai X, gitu ya.
X-nya sebagai input. Nah, outputnya adalah X, seperti ini. Ya, boleh. Prosesnya bagaimana? Ini tuh. Ya. Oke, input. Scanf, nilai X. Masukkan sembarang nilai. Oke, titik koma ini sebagai menandakan baris baru. Jadi kalau kalian menulisnya seperti ini boleh. Ya, ini berarti dua state. Satu kalimat itu state. Ya. Kalau seperti ini ditulisnya boleh, jadi itu dua. Ya. Tapi sebaiknya seperti ini boleh. Dianjurkan. Oke, prosesnya. Nah, pertama tanpa proses dulu, saya tuliskan printf seperti ini, kemudian nilai yang Anda masukkan adalah penanda D ini untuk format bilangan bulat ya. Kalau float tadi berarti di sini adalah F. Kalau karakter chart berarti C. Untuk yang string kalau karakternya banyak berarti ya string gitu, itu berarti S. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini tanpa proses dulu ya. Nah, kita running. Oke. Nah, ini masukkan sembarang nilai. Saya masukkan di sini 2. Di enter. Nah, nilai yang Anda masukkan adalah 2. Gitu ya. Ya, selalu di bahasa C ada scanf ini dengan tanda dan. Ya, tanda dan terus di sini bilangan X-nya ya atau variabel X-nya. Saya tulis begini saja. Untuk menandakan contoh dari variabelnya. Ya, bilangan X. 10 enter, nilai yang Anda masukkan adalah 10. Ya. Nah, itu yang tanpa proses. Nah, kemudian dengan proses. Ke Z sama dengan 0. Oke. Z sama dengan bil X dikali 2. Nah, maka di sini saya tuliskan Z. Oke. Atau ini tidak. Oke. Kita running. Ini dengan proses. Sorry. Ini ketinggalan. Oke. Masukkan sembarang nilai. 30. Kemudian nilai yang Anda masukkan adalah 60. Karena di sini prosesnya adalah 30 dikali dengan 2. Ya, 30 dikali dengan 2. Masukkan nilainya ke bilangan Z. Ya, variabel Z. Gitu. Oke. Itu dengan proses. Tapi prosesnya lurus. Ya, ada input, proses, baru output. Nah, prosesnya lurus. Nah, kemudian bagaimana kalau prosesnya ada percabangan yang pakai if itu? Oke, saya rubah programnya. If bilangan X jika dibagi dengan 2
sama dengan 0, ya, maka saya tulis begini, print x bahwa nilai x adalah bilangan genap. Oke, kemudian else. Ya, oke, pertama tanpa else dulu. Ya, tanpa else dulu. Jadi di sini x. Oke, tanpa else. Kita running. Jadi ini saya lupa masukkan x-nya. Oke, 30 misalkan. Ya, 30 adalah bilangan bulat. Nah, nilai yang Anda masukkan adalah, ini saya hapus. Oke, ini yang jadi outputnya di sini. Ya, outputnya adalah ini. Jadi kalau kita eksekusi lagi, oke, 30, dia akan muncul 30 ada bilangan genap. Tapi kalau dieksekusi, kita masukkan nilainya 3, tidak ada. Ya, karena ini tanpa else. Ya, kemudian pilihannya menjadi lebih banyak. Ya, tidak cuma sekedar bilangan genap, tapi juga ada bilangan ganjilnya. Ya, kalau seperti itu, maka programnya akan kita rubah seperti ini. Nih, ganjil seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Oke, 3. Oke, 3 adalah bilangan ganjil. Ya, ini berarti ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan. Ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Oke, 2 pilihan. Nah, bagaimana kalau banyak? Pilihannya tidak cuma sekedar 2. Ya, boleh. Berarti di sini ada if lagi. Ya, kalau pilihannya 2, maka ekspresi di sini, kondisi di sini cukup 1 kali. Ya, cukup 1 kali. Itu. Jadi kalau pilihannya 2. Kalau 3 berarti if yang di sini ada 2. Begitu juga kalau 4 berarti if-nya ada 3 ya. X-1 lah. Kita sebutkan X-1. Ya. Jadi pilihannya selalu kurang dari kondisinya kurang dari 1 gitu. Dari pilihan itu kurang 1 ya, pilihannya kurang 1. Jadi kalau 2 berarti pilihan di sini ada 2 kondisinya. Kalau 3 berarti di sininya 2 gitu. Nah, jadi ada else, if lagi seperti ini. Ya, tuliskan lagi gitu ya. Misalkan saya tuliskan ini. Nah, ini adalah bilangan itu. Ini adalah genap, dan satu lagi adalah bilangan ganjil.
running. Ini kalau 0, bilangan 0. Kalau misalkan genap, di sini 20, maka munculnya 20. Kalau kita running di sini 5, maka munculnya ganjil. Oke. Nah, kemudian prosesnya tidak cuma sekedar if ini penyeleksian, tapi ada juga pengulangan yang biasa kita sebut dengan loop gitu ya, loop. Nah ini jadi if seperti ini ya. Nah ada pengulangan ya, kita lihat pengulangan. Ini jumlah. Oke, pengulangan ada for, ya, ada while, ada for, gitu ya. Jadi ini sebagai counternya, ya. For i sama dengan i kurang sama dengan jumlah x, mana i-nya plus, i ini artinya i sama dengan i plus 1 ya. Saya tuliskan di sini i plus ini sama dengan, artinya i sama dengan i plus 1. Oke, di sini kita outputkan nilai i-nya. Output nilai i-nya. Printf oke. Ke samping dulu. Oke, nih. Ini ada prosesnya, ini adalah outputnya. Jadi kalau kita eksekusi, oke, misalkan 5, maka akan muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sininya ada 0. Kalaupun tidak dituliskan, berarti i sama dengan berapa di sini? 1 gitu ya. Tuh, nah kalau misalkan seperti itu, kita running lagi, berarti dimulai nanti 1 ya, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau di sini nilainya 10, banyaknya bilangan adalah 10, maka tertulis 10 ya. Masukkan banyaknya bilangan ya. Kalau 15, berarti dia akan tercetak 15 seperti ini. Oke, yang ini 11, 12, 13, 14, 15. Baik, ini bilangan dengan ini pengulangan ya. Ini ada pengulangan. Prosesnya adalah pengulangan atau looping.
Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Nah, itu slash T ini ada artinya type. Ya. Jadi kita lihat ada jarak di antara nilai angka-angka ini. Ada jarak. Nah, tadi kita tuliskan 10 atau 5, dia ada jarak. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3, 4, 4, 5. Ini ada jarak. Karena di sini T. Kalau N, ya, N, ini berarti baris baru. Ini baris baru. 1, 2, 3, 4. Jadi ke bawah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. Ada baris baru. Ya. Ini boleh pakai in atau main begini saja. Returnnya saya hapus. Ya. Cuman main. Ini, seperti ini. Ini boleh. Tapi returnnya dihapus. Ya, returnnya dihapus. Ini boleh. Tapi kalau di sini kalau di sini mau pakai void boleh. Void ini ya. Tanpa main atau void returnnya di bawah dihapus. Ya, void. Nah, ada di dep C++, voidnya tidak perlu ditulis. Tapi kalau di sini aturannya kayaknya ini harus dituliskan void. Tapi kalau di dep C++ voidnya tidak harus ditulis. Ya, kalian ini pakai int boleh. Ya, maka di sini pakai return null. Oke. Tuh. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu kira-kira? Silakan. Akil atau Taupan? Ya. Ingat kalau dia membuat aplikasi program pasti selalu ada inputnya, kemudian ada prosesnya, dan ada outputnya. Ya, inputnya bisa 1 atau kosong inputnya, ya. Tapi outputnya minimalnya 1, ya. Untuk output minimalnya 1. Ya. Kenapa input minimalnya 0? Karena kita bisa saja hanya menuliskan hello world, tidak ada input, ya. Tapi bisa kita outputkan. Itu tidak ada input, tapi bisa kita outputkan sesuatu. Gitu. Ya. Jadi untuk input bisa saya tidak ada, ya, tidak ada input, tapi untuk output minimalnya 1 input, output 1. Ya. Nah, jadi bisa lebih dari 1 output. Itu. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi dasar-dasar pemrograman adalah seperti ini. Ya. Nama variabel di sini jumlah X. Boleh saja namanya sampai ini panjang variabel itu bisa sampai 255 karakter. Gitu. Hanya buat apa? Gitu ya. Panjang variabelnya 255. Tidak terpakai gitu. Paling kita harus menghafal variabelnya seperti ini. Ya, jumlah X gitu, X, Y, Z. Nah, kalau untuk pengulangan sebagai nilai counternya saya biasa pakai I, ya, I plus plus, J plus plus, K plus plus gitu ya. Jarang pakai yang X. Tapi kalau untuk variabel-variabel input nilai ada X, Y, Z ya. Atau seperti ini jumlah JML ya, bilangan jadi bil G gitu ya. Atau bilang bil G. Nah, itu kebiasaan saya. Jadi dari masing-masing programmer itu juga punya kebiasaan ya. Dan tiap programmer punya istilahnya ya otaknya masing-masing, tidak mungkin sama. Ya, kalaupun ada kesamaan yaitu
hanya satu kebiasaan saja. Makanya kalau di ujian sama persis, rasanya nggak terlalu mungkin gitu ya untuk sama persis. Ya, di pemrograman itu sama seperti kalian dari rumah mau ke kampus itu bisa lewat mana saja, ya, bisa lewat mana saja. Bisa pakai cara apa saja kendaraannya, bisa pakai sepeda, motor, mobil, dan jalannya bisa lewat mana saja. Gitu. Jadi ada kemungkinan algoritma atau jalannya atau skripnya ini akan berbeda-beda. Jarang yang benar-benar sama persis. Kalau saya pakai X, mungkin teman kalian ada yang pakai Z, ada yang pakai Y, ada yang tulisannya nama variabelnya adalah bilangan, nama, gitu ya. Jarang yang benar-benar sama. Kalau sama, itu berarti nyontek. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertemuan kali ini? Ini bisa saya hilangkan sebetulnya. Halo? Halo, halo. Ya, ada pertanyaan dulu barangkali? Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Cukup, Pak, cukup. Yep. Oke, nanti untuk materinya sebagian udah saya upload di e-learning ya. Silakan kalian download. Ini juga ini saya rekam, nanti rekamannya saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube ya. Siapa? Oke, terima kasih. Untuk ulangan, Kak. Ya. Ulangan? Untuk UAS, Pak, kapan ya, Pak? Iya. Kalau tidak salah UASnya di bulan Maret. UAS di bulan Maret? Ya. Oh, siapa? Di bulan Maret. Ya, karena kita kan di awal agak mundur sebulan kalau nggak salah ya. Jadi yang semester ini harusnya selesai di Februari ini, malah jadi mundur, UASnya baru di bulan Maret. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat petang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.